Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tematik tema 2-nya. Silakan semua Ananda persiapkan buku tematik tema 2-nya. Kemudian buka bukunya pada halaman 193. Hari ini kita memasuki pembelajaran 3. Baik, soleh-soleha, kita mulai pembelajaran hari ini. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Benny bermain ayunan di taman kota. Apa yang sedang mereka lakukan pada gambar di bawah? Nah, di sana digambar ada Benny dan juga teman-temannya sedang bermain ayunan di taman kota. Selanjutnya, bacalah teks berikut ini dengan lafal dan intonasi yang tepat. Di sana ada teks yang judulnya Bermain di Taman Kota. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Di taman kota sangat banyak permainan. Salah satunya ayunan. Benny bersama teman-temannya main di taman kota. Di taman kota ada 4 ayunan yang berdekatan. Di ayunan yang berdekatan terdapat 4 siswa yang bermain mainan. Dari kanan ke kiri ada Lani, Siti, Benny, dan Udin yang duduk di ayunan. Di belakang, Lani berdiri Dayu untuk mengayunkan. Di belakang Siti berdiri Mei untuk mengayunkan. Di belakang Benny berdiri untuk mengayunkan. Di belakang Udin berdiri teman laki-laki lainnya untuk mengayunkan. Mereka bermain ayunan dengan hati-hati. Teman yang berada di belakang mendorong ayunan dengan perlahan. Setelah beberapa menit dari waktu yang telah ditentukan, mereka bergantian bermain ayunan. Nah, itu teks yang ada di halaman tersebut ya. Kemudian di halaman 195 ada pertanyaan yang harus kalian semua jawab. Silakan semua pertanyaan dijawab dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Selanjutnya, silakan semuanya dibuka halaman 196. Ayo berdiskusi. Kita cari tahu makna kata dari kata yang ada dalam bacaan tadi. Nah, tadi sudah kita baca ya teksnya. Di sana ada beberapa kata yang harus kita cari tahu apa artinya. Kata yang pertama yaitu ada kata taman. Nah, taman ini Anda semua pasti sudah tahu taman itu seperti apa. Artinya, kebun yang ditanami dengan bunga-bunga dan tempat yang menyenangkan. Selanjutnya ada kata kota. Nah, kota ini memiliki makna yaitu daerah pemukiman yang terdiri atas bangunan rumah yang merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat. Nah, pasti semuanya sudah tahu kota itu apa ya? Ada kota Bandung, kota Jakarta. Nah, itu contoh kalimatnya ya. Kemudian yang terakhir ada kata ayunan. Ayunan ini memiliki makna yaitu mainan untuk berayun-ayun. Nah, Ananda bisa lihat ayunan itu yang ada di halaman 196 yang paling bawah. Kemudian di halaman 197 itu juga yang dinamakan dengan ayunan. Pasti semuanya sudah tahu ya ayunan itu seperti apa. Nah, kemudian silahkan Ananda semua buat kata-kata yang tadi ada 3 itu menjadi sebuah kalimat. Selanjutnya di sana ada percakapan antara bu guru dengan para siswanya. Percakapan pertama, bagaimana anak-anak? Senangkah kalian bermain ayunan? Sekarang kita akan melakukan pengamatan tentang keragaman benda pada ayunan. Ucap bu guru. Lalu kata anak-anak, hore!
Nah, jadi sekarang kita akan mengamati gambar yang ada di halaman 197. Kita akan mengamati keragaman benda yang ada pada ayunan. Silakan semuanya isi di halaman 197 nama benda yang pertama yaitu tali ayunan. Nah, tali ayunan Anda bisa lihat ya gambarnya di atas. Nah, tali ayunan ini memiliki ciri-ciri bentuknya panjang. Kemudian terbuat dari benang yang dililit. Selanjutnya sangat kuat. Nah, jadi kalau tali ayunannya tidak kuat, nanti ketika kita gunakan ayunan tersebut, maka kita akan jatuh ya. Makanya ayunannya sangat kuat talinya. Kemudian berwarna putih, hitam, abu-abu. Selanjutnya nama benda yang kedua yaitu tempat duduk ayunan. Nah, pada gambar yaitu gambar yang ketiga. Nah, tempat duduk ayunan ini memiliki ciri-ciri bentuknya persegi panjang. Nah, jadi yang kita dudukin itu bentuknya persegi panjang. Kemudian terbuat dari kayu. Kemudian selanjutnya berwarna biru. Nah, untuk warnanya Bu Tari sesuaikan dengan gambar yang di atas ya. Sebenarnya untuk warnanya bermacam-macam. Tidak hanya warna biru saja, tapi ada warna hitam, merah. Nah, tergantung ayunan yang kita gunakan ya. Selanjutnya yang terakhir ada tiang ayunan. Nah, tiang ayunan bisa kalian lihat di gambar yang keempat ya. Tiang ayunan ini memiliki ciri-ciri bentuknya seperti tabung panjang. Kemudian terbuat dari besi dan sangat kuat. Nah, fungsinya kenapa terbuat dari besi? Supaya tali ayunan atau ayunan yang kita gunakan tidak mudah jatuh atau lepas. Kemudian yang terakhir yaitu berwarna abu-abu. Selanjutnya di halaman 199. Ayo membaca. Bacalah teks di bawah dengan lancar. Nah, di sana ada percakapan antara Benny dan Mei. Kata Benny, "Mei, aku sudah menggunakan 14 kop pasir. Pasir yang kugunakan ada 2 jenis yang sama banyak. Berapa sekop pasir yang kugunakan masing-masingnya ya?" Tanya Benny kepada Mei. Lalu Mei menjawab, "Oh, begini. 14 sekop pasir kita bagi dengan banyak jenis pasirnya, yaitu ada 2. Maka 14 sekop pasir dibagi dengan 2 jenis pasir, sehingga masing-masingnya ada 7 sekop. Karena 14 dibagi 2 sama dengan 7. Nah, cara mengerjakannya sama dengan pembelajaran sebelumnya, yaitu menggunakan pengurangan berulang. Jadi 14 dikurangi 2 sama dengan 12. Kemudian 12 dikurangi 2 sama dengan 10. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Nah, begitu seterusnya sampai dengan akhirnya adalah 0. Lalu kita jumlahkan jumlah dari pengurangannya ada berapa? Nah, jadi hasil dari 14 dibagi 2 sama dengan 7. Selanjutnya silakan kalian buka pada halaman 201. Nah, kita akan coba kerjakan nomor 3 ya, secara bersama-sama. Ananda silakan perhatikan ya. Soalnya adalah Taman Kota telah memasok pasir sebanyak 24 truk. Truk yang digunakan ada 3 truk. Semua truk mengangkut pasir sama banyak. Berapa kali masing-masing truk mengangkut pasir? Nah, kalau kita rubah ke dalam kalimat matematikanya, berarti 24 truk dibagi dengan 3 truk. Sama dengan titik-titik. Caranya yaitu menggunakan pengurangan berulang seperti yang tadi dibacakan oleh Bu Tari, yaitu 14 dibagi 2 sama dengan 7. Sama seperti halnya nomor 3 ini, kita mengerjakannya dengan menggunakan pengurangan berulang.
Jadi 24 kita kurangi 3 sama dengan 21. 21 kita kurangi 3 sama dengan 18. Begitu seterusnya sampai akhirnya adalah 0. Jadi kita hitung ada berapa jumlah dari pengurangan tersebut. Nah, kita hitung jumlah pengurangannya yang ada di kotak berwarna kuning ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jumlah pengurangannya adalah 8. Maka kalimat matematikanya 24 dibagi 3 sama dengan 24 dikurangi 3 sampai dengan jumlah pengurangannya adalah 8, kemudian sama dengan 0. 24 dibagi 3 sama dengan 8. Jadi masing-masing truk mengangkut pasir sebanyak 8 kali. Begitu juga dengan nomor 4 dan nomor 5. Kalian silakan kerjakan sendiri. Nah, caranya sama seperti nomor 3, yaitu menggunakan pengurangan berulang. Untuk yang nomor 1 dan nomor 2, kalian tidak usah isi. Kalian cukup isi nomor 4 dan juga nomor 5. Selanjutnya di halaman 202, ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan cermat. Nah, di sana ada percakapan antara Beni dan juga Edo. Edo berkata, katanya tali ayunan ini ada sebanyak 72 tali untuk menggantungkan ayunan. Ada 9 baris ayunan yang terpisah dan masing-masing ayunan terdapat 2 tali. Ada berapa ya banyak ayunan di setiap barisnya? Lalu kata Beni, benar juga ya, kita sudah membagi 2 bilangan. Bagaimana dengan membagi berturut-turut 3 bilangan ya? Lalu kata Bu Guru, wah kalau begitu bisa diselesaikan dengan membagi 3 kali itu. Lalu kata Beni, bagaimana caranya Bu? Lalu Bu Guru menjelaskan, nah caranya mudah kok Ananda. Mulanya bilangan 72 dibagi dengan bilangan 9. Hasil baginya dibagi dengan bilangan 2. Baru diperoleh hasilnya. Jadi 72 dibagi 9 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Kemudian 72 kita bagi dengan angka 9 sama dengan 8. Kemudian 8-nya kita bagi lagi. 8 dibagi 2 sama dengan titik-titik. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, ini caranya bisa kita lakukan dengan menggunakan pengurangan berulang. Caranya yang pertama, kita bagi dulu 72 dibagi 9. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 8. Kemudian hasil dari 72 dibagi 9 kita bagi dengan angka 2. Kemudian 8 dibagi 2 sama dengan 4. Maka 72 dibagi 9 dibagi 2 sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi ada 4 ayunan dalam setiap baris. Soleh-soleha, di sini Bu Tari akan mencontohkan yang ada di halaman 203 nomor 1. Kalian perhatikan ya. Caranya yaitu nomor 1 soalnya adalah 14 dibagi 7 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Cara yang pertama kita kerjakan yang digaris merahi oleh Bu Tari. 14 dibagi 7. Caranya yaitu dengan menggunakan pengurangan berulang. 14 dibagi 7 sama dengan 14 dikurangi 7 sama dengan 7. Kemudian 7 dikurangi 7 sama dengan 0. Nah, coba Ananda perhatikan ada berapa jumlah pengurangannya? Ya, betul. Ada
2. Berarti 14 dibagi 7 hasilnya adalah 2. Nah, Butari akan tulis menggunakan pulpen merah ya. 2. Kemudian 2 ini kita bagi dengan 2 yang ini. Di sini ya. 2 dibagi 2 yang ini. Nah, seperti ini. 2 dibagi 2 sama dengan, nah masih ingat dengan pembelajaran pekan lalu, pembelajaran sebelumnya maksud Butari, jika suatu bilangan dibagi dengan bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah 1. Betul ya? Jika bilangan ini, bilangan 2 dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah 1. Jadi, soleh-solehah hasil dari 14 dibagi 7 dibagi 2 sama dengan, nah yang di sini kita bisa tulis ulang di sini ya. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, jadi hasil 14 dibagi 7 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, 2 yang ini 2 dari hasil 14 dibagi 7 ya. 2 dibagi dengan 2 yang ini sama dengan 1. Maka hasil akhirnya adalah 1. Kemudian Butari akan memberi contoh yang nomor 2. Di nomor 2 yaitu soalnya 28 dibagi 7 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Caranya masih sama seperti yang di atas ya. Yang ini kita kerjakan terlebih dahulu. 28 dibagi 7. Kita tulis ulang. 28 dibagi 7. Sama dengan, caranya menggunakan pengurangan berulang. 28 dikurangi 7 sama dengan 21. 21 dikurangi 7 sama dengan, ada yang tahu? 14. 14 dikurangi 7 sama dengan 7. Sebentar ya. 7 dikurangi 7 sama dengan 0. Kemudian kita jumlahkan pengurangannya ada berapa? Nah, ini yang dikotakin sama Butari, ini pengurangannya ya. Hitung 1, 2, 3, 4. Jadi 28 dibagi 7 sama dengan 4. Nah, kemudian 4 ini kita simpan saja di sini langsung ya. 4 dibagi. Nah, kemudian dibaginya dengan 2 yang ini. Karena 2 yang ini belum kita operasikan ya. Kita simpan 2 yang ini di sini. Nah, 4 dibagi 2. Ayo, ada yang tahu 4 dibagi 2? Nah, kalau Ananda bingung 4 dibagi 2 berapa, kita bisa menggunakan pengurangan berulang lagi. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Ada berapa jumlah pengurangannya? Ya, betul, ada 2. 1, 2. Jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, ini hasil akhirnya nomor 2 ya. Nah, untuk nomor 3, 4, dan 5 silakan kalian coba isi sendiri. Caranya seperti yang Butari contohkan ini ya. Soleh-soleha, itu saja materi pembelajaran tematik hari ini. Semoga yang Butari sampaikan hari ini Ananda semua dapat memahaminya ya. Jika Ananda tidak paham atau kurang paham, boleh tanyakan langsung ke Butari ya. Silakan Ananda semua kerjakan tugas yang telah diberikan oleh Butari tadi ya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk melakukan pembiasaan adab Islami dan juga sholat wajibnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.